أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita dengarkan bersama dari qari'ah kita Ibu Hajah Wartini berkenaan dengan Quran surah An-Nahl ayat 93 hingga 97. Tepat di 97-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita
Barang siapa yang berlaku kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan ia akan diberikan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah saya Muhammad Ihza kembali menyapa Anda dalam kesempatan ini, senang sekali rasanya dan hari ini kita sudah bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Muhammad Zaini LCMH dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, wajah-wajah surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan guru-guru kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik. Dan tentunya sebagaimana hari ini kita berada di Masjid Arafah Dharma Praja Kota Banjarmasin dan sudah bersama kita ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Arafah. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bu ya? Hari ini kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Siap Ibu? Siap. Ulun cek dulu semangatnya. Hari yang berkah, sejukan hati. Masya Allah. Baik, pemirsa, hari ini kita akan sama-sama menyimak tausiah dari guru-guru kita berkenaan dengan tema Raih Keridhaan Allah dengan Iman dan Amal Soleh. Sebagaimana tadi di awal kita mengungkapkan dan diingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia mengamalkan kebaikan, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan Allah akan membalas ia dengan pahala yang besar dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah dalam keadaan beriman. Lalu bagaimana posisi iman ini? Yang pertama akan kita mintakan kepada Ustadz Muhammad Zaini LCMH untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema ini. Kepada Ustadz Zaini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati Pak Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI, ibu-ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa di rumah yang diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah ya kita masih diberikannya usia, kesehatan badan dan kemampuan serta kemauan untuk melakukan hal-hal positif, hal-hal yang bersifat ibadah dan mudah-mudahan itu merupakan ciri atau pertanda kita disayangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk mendapatkan surga, maka langkah-langkah untuk menuju surga akan dimudahkan untuknya. Namun na'udzubillah, kalau orang tersebut ditakdirkan untuk neraka, maka yang dipermudah melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Dan kita alhamdulillah duduk di sini ya, ingin melakukan kebaikan, ya, ingin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ulun bertanya lagi. Pertanyaannya mudah aja, seberataan bisa. Ulun yakin bisa aja menjawabnya. Kira-kira ada keluarga pian yang bepada berhutang lawan pian. Berhutang 5 juta, hendak bermodal berdagang. Ya, dagang sayur kah misalnya atau dagang apa, 5 juta berhutang. Pian hutangi dengan diberi waktu 1 tahun. Sekalinya habis waktu bayar hutangnya harus dibayarkan, ternyata orang tadi cuma bisa bayar 1 juta. Pertanyaannya itu untung atau rugi? Rugi. Jawaban seberataan pasti mengatakan itu rugi. Ya rugi. Atau karena pian sugih banar, banyak duit juga. Ya amin. Ya amin.
Ada yang berhutang sampai 100 juta lawan pian, hendak berdagang, pian hutangi juga. Ya, kemudian ternyata setahun setelah itu jatuh tempo, ternyata cuma bisa bayar 10 juta. Lagi-lagi orang tadi rugi juga. Kita katakan dia rugi. Atau lebih daripada itu, kemudian kada bisa membayar seperti itu, maka orang tersebut rugi. Nah, sebenarnya kayak gini. Pian, ya ketika hidup di muka bumi ini, ya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, sebenarnya kita sabarataan itu diberi modal yang sangat banyak. Diberi modal yang sangat banyak. Ulun bantu menghitung nang mana ulun tahu aja lah. Rambut pian, ya rambut pian itu berharga sebenarnya, itu berharga. Pian kalau digundul kan hakun juga. Ada yang kan sekarang ada tanam rambut ya, tanam rambut itu ternyata harganya satu bilah itu 10.000. Harganya satu bilah 10.000 dan rata-rata kita manusia itu memiliki 100 helai rambut. Secara rata-rata 100.000 minta maaf, 100.000 helai rambut. Kaliakan aja 10.000 berapa? Se-M. Ya, ada kepala pian aja modal se-M udah. Itu kan. Jadi kerudungnya apapun itu sudah se-M sudah mahal benar. Belum lagi kalau ulun tanya mata pian itu berapa harganya? Kalau ulun takuni ada orang membawa mobil mewah harga 2M, cabut mata pian jadi ini ambil hakun lah pian. Ada hakun, pasti ada hakun. Modal yang diberikan Tuhan sangat besar. Belum lagi jantung, belum lagi ginjal, belum lagi darah, belum lagi napas. Siapa yang pernah ke ICU yang pakai alat bantu untuk bernapas itu berapa bayar seharinya? Itu berapa bayar seharinya? Kemudian kada kau bebas pulang berjalannya. Ya, kada kau bebas kemana? Ke sana kemari. Kada kau. Tapi Allah memberikannya cuma-cuma kepada kita. Allah memberikannya gratis kepada kita. Nah, kemudian manusia menggunakan waktu 60 tahun, ya 70 tahun yang diberikan modal oleh Allah tadi, tiba-tiba tujuan utamanya hendak mengumpulkan 1M aja. Habis terkumpul mati, kira-kira rugi atau untung? Kalau tujuannya cuma harta saja, dia mengalami kerugian yang sangat fatal. Tapi kalau tujuannya mengumpulkan harta, tapi untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, dia akan beruntung. Karena ada kalian berikutnya. Jadi harga yang diberikan Tuhan, modal yang diberikan Tuhan, itu jangan sampai kita tukar dengan yang begitu murah. Karena kita akan rugi. Kita hendaknya pas nantinya meninggal dunia, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dikatakan Allah ini surga yang harganya kada bisa dibeli dengan miliaran atau triliunan tadi, baru kita beruntung atau fauzul azim, mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang sangat besar. Dan ulun yakin ya orang yang rajin ke majelis ta'lim tujuan utamanya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang asik-asik nonton sinetron, orang asik-asik berkawanan, tapi pian hakun duduk di sini ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pian kada hendak rugi. Ya, pian kada hendak rugi, pian hendak ditukar semua yang diberikan Allah tadi dengan surganya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik ketika kita mengamati kata-kata ridho, ya kata-kata keridhaan orang yang diridhai Allah, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan ini. Dan salah satunya ya yang dikatakan Allah radhiyallahu anhum wa radu an, itu adalah sahabat Nabi. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang dipastikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan darinya dan akan diganti semua modalnya tadi dengan keuntungan yang sangat besar adalah para sahabat Nabi, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan kita pun juga ada harapan. Walladzina ittaba'u, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau kita belajar ya tentang sejarah sahabat, mengamati kehidupan sahabat, oh kayak apa garang sahabat tadi? Oh ternyata mereka dengan kawan-kawannya ya dengan itu seperti saudara sendiri, bahkan mungkin lebih daripada saudara sendiri. Hakun berbagi rumah, Ibu. Jadi kalau kita 2 rumah, hakun memberiakan lawan yang satunya, itu luar biasa. Tapi kan sekarang kada, harus menyewa juga, bayar juga. Nah, tetapi sahabat Nabi tadi ketika ada sahabat yang lain dari kaum muhajirin yang pindah ke Madinah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada modal dan lain sebagainya, namun mereka menyambut ya dengan ramah, menyambut dengan baik, mereka kasih modal, mereka kasih tempat, dan sampai sama-sama sukses, sampai sama-sama kaya raya. Itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis Nabi yang mudah-mudahan kita sabaratan bisa mengamalkannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman kita, ya iman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai sahabatnya, mencintai saudaranya yang seiman tadi sebagaimana dia mencintainya dirinya sendiri.
Ulun takuni gini, pian ketujuh lah makan rendang. Ketujuh, ada yang ketujuh makan rendang. Pernahlah berbagi rendang lawan kawan? Ya, pernah. Usahakan pernah ya, usahakan pernah. Pian suka makan sate, usahakan pernah berbagi dengan orang lain. Karena itu yang ciri khas para sahabat Nabi. Ya, ciri khas para sahabat Nabi yang mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dipastikan bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, tidak mungkin bisa digeser, tidak mungkin bisa diapa-apai. Jadi kalau ada firqah atau kelompok nanti Syiah ya yang menjelek-jelekan sahabat Nabi, maka kita wajib membela sahabat-sahabat Nabi. Kita kada boleh mencela sahabat Nabi karena mereka diridhai oleh Allah, bahkan mereka lah panutan kita. Panutan kita. Jadi kalau mau berbagi itu salah satu contoh bahwa pian ingin menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kayak gini juga kalau kebalikannya. Pian sebagaimana pian senang tadi rendang, pian pernah berbagi rendang, pian juga kada senang kalau dicela orang. Berarti jangan mencela orang lain. Ya, pian kada senang, kada dihargai, berarti jangan sampai kada menghargai orang lain. Ya, karena itulah ciri khas orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat lain lagi yang berbicara kalau orang tersebut akan mendapatkan keridhaan, di antaranya adalah orang-orang yang masuk surga. Jadi ayat Al-Quran menceritakan siapa yang akan dapat keridhaan adalah orang-orang yang akan masuk surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Dan keridhaan dari Allah. Jadi orang yang beriman dan bertakwa berusaha mengamalkan apa yang diketahuinya dari ilmu pengetahuan, maka dia akan masuk surga dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cirinya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dia sering berdoa kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah dan menyatakan diri kami beriman dengan apa yang dibawakan oleh para rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita sabarataan menggapai keridhaan dari Allah, meniru para sahabat Nabi agar dapat keuntungan yang sebesar-besarnya nanti di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Zaini yang sudah menyampaikan tausiah yang pertama berkenaan dengan tema raih keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Berbicara tentang ridho, Bapak, ibu-ibu sekalian, memang kita perlu belajar dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zaini, belajarlah dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan ya tema ini dengan penyampaian tausiah yang kedua dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, tadi sudah kita simak bersama penyampaian tausiah yang pertama dari Ustadz Muhammad Zaini berkenaan dengan tema kita hari ini, raih keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Bagaimana jika kita memiliki iman dan mampu mengamalkan amalan-amalan soleh, maka insya Allah Allah akan meridhoi kita semuanya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah yang pertama tadi kita sudah menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Zaini berkenaan dengan bagaimana agar kita memiliki iman dan mampu mengamalkan amal soleh, maka insya Allah Allah akan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, kita akan langsung saja masuk pada tausiah yang kedua, penyampaian tausiah yang kedua dari Ustadz Haji Husaini Sahlan SHMAHI kepada Ustadz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ibu-ibu ya. Apalagi tadi dengar tausiah Ustadz tadi, mudah-mudahan dengan semangat jawabannya tadi kita semakin dipanjangkan umur Bu ya. Mudah-mudahan pian beratan, disehatkan badan, dikuatkan iman. Dan yang paling nyata tadi kalau ada hutang Bu ya. Utang nih, mudahan lakas dilunasakan, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga mudah-mudahan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaini Al-Said juga selalu diberikan limpahan-limpahan kesehatan, kekuatan untuk berdakwah. Juga host kita yang ganteng
paling tampan Ustadz Muhammad Ehza. Qori juga beliau Bu ya. Cuma sayang udah nikah ya. Ini sayangnya udah nikah. Kalau belum nikah bisa diambil Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa hari berkah TV Kalsel yang juga semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi sebetulnya tentang utang. Ad-din dan ad-dain itu ada dua kata yang sama sebetulnya. Ad-din itu kan agama, ad-dain itu utang. Kita tuh punya utang loh dengan Tuhan ya. Tadi mata mau ditukar Bu sama uang 1 miliar, kan nggak mau. Kemudian kita punya nafas oksigen. Coba bayangin Pian, kada behinak 5 menit aja. Cobain Bu, 5 menit nggak usah behinak. Tahan, nggak tahan kita. Itu baru yang ada di dalam diri kita, belum yang di luar. Yang Allah mengasihkan yang disebutkan tadi dalam bahasa Quran itu la'ibun, permainan, hiburan, anak, suami, harta, pangkat, jabatan, semua itu titipan Allah yang Allah titip dengan kita. Cuman kadang-kadang anak, suami, pasangan, istri itu jadi lahun buat kita lalai, ya kan? Apalagi di Quran, wa zinatun, dia perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, jadi apa istilahnya kebanggaan, wa takatsurun bermegah-megah ya. Nah, ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tadi tentang persoalan ridha kata Ustaz tadi, beliau mengutip juga surah At-Taubah ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Adalah orang-orang terdahulu yang masuk Islam pertama, minal muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wal ansar, dan orang Madinah yang menunggu kedatangan orang Mekah. Apa kata Allah lanjutannya? Di samping orang muhajirin, orang ansar, kita juga ikut. Walladzina taba'uhum bi ahsan, dan orang-orang mengikut kepada mereka dengan ihsan. Apa yang Allah bilang? Allah katakan radhiyallahu anhum, ya, Allah meridai apa? Wa ridhaan, Allah senang. Apa sih ridha itu? Ridha itu kan puas. Ridha itu senang. Ridha itu ya istilah bahasa kita, bahasa Banjarnya itu ya senang, puas. Itu ridha. Allah senang dengan mereka dan mereka juga senang kepada Allah. Sehingga apa kata Allah? Bagi mereka yang juga mengikutinya, Allah sediakan apa? Wa'adda lahum jannat, surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai, khalidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalamnya. Kan gitu ya. Nah, ibu hadirat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ini, raih ridha iman dan amal soleh, puas kita beribadah. Bukan karena ingin mendapatkan surga, bukan karena kita takut pada neraka, tapi karena ridha Allah. Satu ketika saya ingin cerita dalam satu kitab Al-Imam Syekhul Akbar Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu menulis sebuah kitab. Banyak kitab beliau ya. Salah satu kitab yang pernah saya baca itu kitab Ayyuhal Walad. Ini kepada murid beliau. Sebuah pertanyaan kegelisahan sang murid ibu. Kata Al-Ghazali, wa hukiya anna rajulan. Dihikayatkan ada seorang laki-laki yang dia itu abadallah ta'ala sab'ina sanatan. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. 70 tahun Bu ya. Dia beribadah puasa, dia beribadah sholat, dia ibadah kepada Allah, semua dia kerjakan. Tapi Allah mau nguji. Ingat, Allah itu mau nguji. Jadi kita diciptakan untuk diuji juga kan. Diuji apa? Siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Surah Al-Mulk itu kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah menguji nih hamba. Allah perintahkan, kemudian Allah arsala malakan, Allah utus malaikat untuk menguji hamba tadi. Yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah
kabarkan kepada dia bahwasanya dengan ibadahnya itu la yaliku bihi dukhulul jannah. Dia enggak akan dapat surga. Hamba, ini kami beribadah nih. Enggak akan dapat surga. Udah ngapain kau ibadah 70 tahun enggak dapat surga juga. Allah ingin menguji sampai di mana? Apa? Ketika malaikat ini berjumpa dengan si hamba tadi dan dia mengatakan, wahai hamba, dengan ibadahmu itu, kata Allah, kau tidak layak mendapatkan surga. Dan memang kita enggak layak, Bu. Ibadah kita tuh belum apa-apa. Enggak bisa kita bangga. Seujung kukunya dari nikmat Allah enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau misalnya kita beribadah kemudian Allah tambah tinggi, Allah udah tinggi duluan. Atau misalnya kita enggak ibadah Allah jatuh ke agungannya, tetap Allah Maha Agung. Seluruh angkasa jua rakyat kita ini tidak ada yang ibadah, Allah tetap agung. Maka apa kata hamba tadi? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami dijadikan adalah untuk ibadah. Betul kan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin lawan manusia, jin dan manusia. Ini dua kan makhluk. Bukan cuma manusia, jin juga. Ada jin nggak di sini? Ya, jin dan manusia. Kecuali apa? Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Maka kata hamba tadi, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami itu dijadikan Tuhan hanya untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budah. Maka sewajarnya, seyokiannya, seharusnya, sepantasnya kami ibadah. Persoalan Tuhan mau ngasih aku surga kah, kada kah, mau ngasih aku duit kah, sugih kah, miskin kah, mau ngasih aku jabatan kah, tidak kah. Yang penting tugasku itu beribadah. Bukan apa-apa kata malaikat hamba tadi. Biarlah Tuhan gak ngasih aku surga, tapi tugasku itu ibadah. Sudah boleh kayak malaikat boy? Boleh kan. Kayak pakat ujar Tuhan, malaikat tadi kan. Tuhan aja malaikat. Tuhan bertanya, apa kata hambaku? Madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, ilahi anta a'lamu bima qala. Engkau lebih tahu apa yang diucapkan oleh hambamu itu. Kau lebih tahu, betul. Tuhan Maha tahu kan? Apa yang ada di bersit di hati kita yang tersembunyi itu Tuhan tahu. Maka kata Allah, wahai malaikat, asyhadu, saksikan oleh kalian bahwasanya hambaku itu dia beribadah, kemudian dia beramal, semua adalah karena aku. Maka hambaku itu ketahuilah bahwasanya semua apa yang dilakukan aku ampunkan dosa-dosanya. Qad ghafartu li 'abdi, aku ampunkan hamba-hambaku. Saksikan, ishadu ya malaikati, saksikan malaikatku demi kemuliaanku. Yang dia beribadah bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut dengan neraka, tapi hanya satu, mendapatkan ridhaku. Maka ketahuilah, saksikan oleh kalian, aku qad ghafartu li 'abdi, aku ampunkan dosa-dosa aku hambaku itu. Ibu menarik sebetulnya. Meraih ridha itu dengan iman dan amal soleh. Ini yang penting. Ya. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan ridha Allah tanpa senang dulu dia. Gini aja logikanya. Kita punya orang tua dulu ya, atau kita punya anak. Anak itu apa ujar orang tua? Inggih pun, senang enggak? Ya, makanya saya ingat nih kan barusan kita Idul Kurban kemarin ketika Nabi Ismail diberitakan. Apa kata Ismail? Disebutkan di Quran itu kan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu udah sampai pada usia yang sa'yun itu tahu Bu? Anak yang cerdas, disuruh tuh lakas. Nak, tukarkan misalnya mama bawang lakas. Nak, tukarkan mama kuota lakas. Ada kayak anak kok ini bang, banyak betakun. Nak, tukarkan mama minuman. Minuman apa mak? Coca-Cola kah, Fanta kah, Sprite kah apa? Coca-Cola. Betakun pulang. Coca-Colanya nang bebotol kah, begelas kah, bekotak mak? Botol. Betakun pulang. Botolnya mah botol ganal kah, botol halus kah, botol sadang. Botol sadang nyawanya. Betakun pulang, nang dingin kah, nang panas kah, nang sadang. Muyaknya mamanya wani betakun terus bulik kah nyawa. Berjauh hasil nyawa kan gitu. Betakun pulang, berjauhnya mah wayah ini kah kaina kah unjak. Ini kekanakan wayah ini bian. Ini nang kadang mula kuitan tuh jantungan ya. Dulu Ismail kan gitu. Apa kata ayahnya?
Ya bunayya, inni ara fil manam. Aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuk, aku menyembelih engkau. Cuman bahasa Ibrahim gak kayak gitu. Itu kan bahasa biasa orang ceramah, bahkan ya bunayya inni ara fil manam, itu bahasa ceramah. Kalau bahasa Ibrahim, wahai anakku, lembut. Ibrahim itu kan lembut ya. Dia punya istri berapa? Sarah ya, sama Hajar. Jadi ciri laki-laki, ciri rumah tangga itu kan ada 3. Pertama ada yang suami soleh, istrinya kebalikannya. Itu siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Yang kedua, istrinya solehah, suaminya kebalikannya. Itu siapa? Asiyah sama Fir'aun. Yang ketiga, suaminya soleh, istrinya solehah, siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, istrinya, Nabi Ibrahim sama istrinya. Mau pilih mana, Bu? Mau pilih mana nih? 3 nih? Hah? Yang soleh sama soleh. Tapi Ibrahim punya bini 2, Bu. Mau ya? Oke tadi. Nah, ibu, apa kata anak ini? Ya abatif al. Wahai abah. Itu abah tuh bahasa mesra loh. Kan kita punya bahasa memanggil abah tuh kan ada abi. Itu bapak biasa tuh. Kadang Nabi Muhammad manggil Abu Thalib abi. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa bapakmu dan bapakku finnar neraka. Itu jangan langsung diponis Abbasidin. Bisa jadi Abu Thalib. Bisa jadi Abu Lahab. Karena beliau manggil paman beliau Abu Thalib, paman beliau Abu Lahab. Kadang abi juga. Makanya jangan langsung ponis-ponis ya. Nah abi juga. Ada lagi panggilan Abuya. Abuya itu kepada orang yang kita tuakan. Walaupun masih muda. Tapi kita anggap tuakan. Ada yang ketiga abah. Ya abah. Kadang Fatimah manggil bapaknya Nabi Muhammad ya abah. Kana baini wa bainahu syai'un, adalah antara ulun dengan Ali ada masalah. Itu ada pernah hadis. Ketika Nabi datang ke rumah Ali lagi enggak ada di rumah, Fatimah ditanya, "Ya Fatimah, aina ibnu amik, di mana anak pamanmu?" Maka dia mengatakan, "Ya abah, tahwai abah. Kana baini wa bainahu syai'un, adalah ulun dan Ali ada masalah." Gitu ya. Nah, baik kembali tadi. Nah, ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa kalau ternyata anak itu rajin, senang enggak? Senang. Apa yang dia mau kita akan turutin. Nah begitu Allah. Allah begitu. Ketika hamba tadi ternyata betul karena Allah, karena aku, kata Allah, aku ampunkan dosa dia. Apa yang dia mau, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lihat, kami akan kasih apa yang kau minta sampai engkau puas. Asalkan apa syaratnya? Iman sama amal. Bahkan ada orang yang gak beriman, gak beramal. Wal asar kata Allah kan. Rugi. Al asar itu kan dalam bahasa Arab itu sesuatu yang menekan. Al asar itu boleh jadi kebalikan dari ad-duha. Waktu menjelang senja. Maka banyak orang biasa menyesal. Dan satu kali aja. Apa kata Allah? Wal asar, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semua dalam potensi rugi. Ini kita semua punya potensi rugi, Bu. Illa, apa kecualinya? Illalladzina amanu, orang yang beriman. Orang beriman juga punya potensi rugi. Kecuali amal amanu wa amilu sholihat. Orang yang beramal soleh juga punya potensi rugi, kata Al-Ghazali. Kecuali amilun itu kan punya potensi rugi. Kecuali orang yang ikhlas, gitu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tausiah berkenaan dengan raih keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Masya Allah, alhamdulillah Ibu, sudah kita dengarkan bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Muhammad Zaini dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan keridhaan Allah. Bagaimana kita patut untuk memiliki iman dan bisa mengamalkan amal soleh. Agar apa? Agar Allah meridhoi kita semuanya. Baik, langsung saja Ulun mau buka tanya jawab. Siap bertanya, Bu? Masya Allah. Baik, Ulun buka dulu 3 pertanyaan di awal ini, Bu ya. Silahkan bagi yang penanya pertama, boleh angkat tangan dulu. Silahkan Ibu. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Juhartini dari Masjid Taklim Masjid Arafah, Komplek Dharma Praja, Banjarmasin. Baik Ibu.
pertanyaan ulun sesuai dengan tema hari ini, yaitu raih keridhaan Allah dengan iman dan amal saleh. Pertanyaan ulun di sini, apakah orang yang beramal saleh mengharapkan ridha Allah itu lebih tinggi tingkatannya daripada mengharap surga? Baik, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Dari Ibu Juhartini, Bu ya. Apakah orang yang beramal soleh mengharapkan ridha Allah itu lebih tinggi daripada mengharapkan surga, Bu ya? Masya Allah, baik. Oke, kita tampung dulu. Silahkan Ibu yang kedua tadi ngangkat tangan, Gih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, namanya siapa, dari Nama mana? ulun Ibu Nur Aina dari Majelis Masjid Arafah, Dharma Praja, kilometer 5. Baik Ibu. Izin bertanya Ustadz, berdasarkan tema raih keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Terdapat di surah An-Nahl ayat 93 sampai 97. Yang ulun tanyakan, amal apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Aina, Bu ya. Gih, yang ketiga silakan Ibu. Pada saat ini kami tadi sudah mendengarkan ceramah dari Bapak-Bapak Ustadz, kalau tidak salah tangkap dan salah dengar, mengenai amal saleh dan beriman. Sini kami menanyakan, yaitu dalam beribadah kita harus memiliki niat yang benar-benar, niat yang lurus, dan mengharapkan kepada Allah ridhanya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Amnah, Bu ya. Baik, 3 pertanyaan dulu kita tampung dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen yang sebelumnya kita sudah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Muhammad Zaini dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Bagaimana agar kita yang memiliki iman dan bisa mengamalkan amalan-amalan soleh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Alhamdulillah sudah kita tampung 3 pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah bersama kita. Yang pertama kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk bisa menjawabnya dari Ibu Juhartini tadi Bu ya. Apakah orang yang beramal soleh mengharapkan ridho Allah itu lebih tinggi tingkatannya daripada mengharap surga Ustadz? Silakan dijelaskan Ustadz. Iya, terima kasih banyak Bunda ya. Apakah orang yang beramal soleh lebih tinggi tingkatannya ketika dia minta ridho di atas surga gitu? Baik, saya ingin gini, kita setiap hari kan berdoa ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu, senangmu, puasmu. Kalau Allah puas, Allah senang, dikasihkan surga. Jadi yang kita minta Allah ridho dulu. Insya Allah kalau Allah ridho, surga. Surga belum tentu Allah ridho. Yang ridhonya dulu baru kemudian surga. Tapi apakah lebih tinggi? Saya kira seimbang aja. Misalnya di tadi yang surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridha, Allah senang kepada mereka dan mereka juga puas kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat. Allah sediakan surga ya yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, ini juga artinya ketika Allah senang, Allah puas dengan kita, Allah kasih apa yang dia inginkan. Termasuk surganya tadi. Maka biasanya doa-doa kita selalu minta ridho. Setelah ridho baru mendapatkan apa yang kita inginkan.
Atau misalnya apa lagi ya, ada banyak ya ayat-ayatnya. Saya ada beberapa ya, saya lupa sebetulnya. Tapi yang biasanya selalu ridho dulu baru surga. Gandengannya ridho, surga, ridho, surga, ridho, surga. Jadi saya kira seimbang. Cuman yang diucapkan selalu surga, ridho, surga, ridho, surga. Gitu Ibu ya, makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang menjawab pertanyaan pertama. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Kita tujukan kepada Ustadz Muhammad Zaini untuk menjawabnya. Pertanyaan dari Ibu Nur Aina. Amal apa yang harus dilakukan Ustadz agar supaya kita mendapatkan ridho Allah? Silahkan kepada Ustadz Muhammad Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu yang bertanya. Terasa semangat yang luar biasa dari Ibu untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri mengatakan waridwanun minallahi akbar. Yang paling besar nanti, nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh manusia yang masuk surga adalah ketika Allah menyatakan aku ridha kepada kalian. Jadi waridwanun minallahi akbar. Alangkah bagusnya mulai sekarang disiapkan ya bagaimana meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nantinya ada pendapat ulama seperti ini. Kalau kita ingin ridha, diridhai oleh Allah, maka ridholah dengan qada dan qadarnya. Ridhai apa yang terjadi dengan kita, apapun yang kita rasakan, ya apapun yang ditakdirkan kepada kita, maka kita terima semuanya dengan ridho. Terkadang nyaman, ya terkadang tidak nyaman takdir tersebut, maka utamakan bahwa kita ridho. Kami hambamu ya Allah, kami makhlukmu, semuanya berlaku kehendakmu, kami tidak bisa melakukan apa-apa, ya kami ridho dengan takdirmu tadi. Itu salah satu yang paling utama. Jadi kalau hendak dapat keridhaan Allah, kita sendiri harus ridho dengan apa yang ditakdirkan kepada kita. Tapi kalau detil-detilnya ya banyak. Amal soleh apapun sebenarnya itu bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan kada boleh meremehkan satu amal kebaikan pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai menganggap enteng satu kebaikan pun. Ya, bahkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan melihat kebaikan kita meskipun sekecil itu tadi. Bahkan ada riwayat seperti ini. Ya, ada riwayat seperti ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut masuk surga, ya otomatis dapat keridhaan dari Allah gara-gara mengalihkan ya batang pohon yang menghalangi jalan orang. Dia gara-gara ada pohon tumbang gara-gara hujan yang sangat deras, kemudian orang susah untuk jalan di sana, dia dengan ikhlas ya dia mengharapkan keridhaan Allah tanpa diupah dan lain sebagainya, dia singkirkan penghalang itu tadi, maka dia dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau cerita seorang sufi yang meninggal dunia, ya kemudian dilihat oleh kawannya dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, hingga temannya tadi bertanya, wahai kawan, maka semalam engkau mati. Nah ini bagaimana keadaan di alam sana? Si kawan tadi mengatakan, aku diampuni, aku diridhai oleh Allah. Najar kawannya tadi, apa sebab yang menyebabkan kamu diridhai oleh Allah? Kata kawannya tadi, waktu musim dingin, aku berjalan ya di pasar Baghdad, kemudian aku melihat seekor anak kucing yang kedinginan, dan waktu itu aku rasa kasihan ya kedinginan seperti itu tadi, ku ambil kain yang kada kepakai dari diriku dan ku selimutkan, dan ternyata itulah yang menyebabkan dia menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ya, amal soleh apapun, sekecil apapun, jangan sampai terlewatkan kalau kita bisa melakukannya. Kalau pian banyak berduit, silahkan dengan duit pian menggapai keridhaan dari Allah. Kalau pian rajin ke majelis ta'lim, maka jangan sampai ya kada dapat keridhaan dari Allah dengan menggunakan fasilitas majelis ta'lim tadi. Itu semuanya nikmat dari Allah yang harus kita gunakan untuk menggapai keridhaan tadi. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Zaini yang sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kembali kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menjawabnya. Ini dari pertanyaan Ibu Hajah Amnah berkenaan dengan mengapa dalam beribadah Ustadz kita harus memiliki niat yang lurus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Husaini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin ya lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas. Jadi ini pertama, kuncinya adalah Allah perintahkan kita beribadah ikhlas. Ikhlas kenapa? Karena Allah.
Bukan supaya dipandang orang banyak, supaya dipandang alim, dipandang qari, tidak. Dipandang abid, tapi dipandang Allah ikhlas. Di hadis juga sebut innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Artinya syarat ibadah itu yang paling utama niat. Niat itu di mana? Di hati. Gimana caranya? Ikhlas. Bukan karena ingin dapat jabatan, bukan karena ingin lulus ini, lulus itu, kan ada supaya anak lulus yang penerimaan sekolah nih, lalu niatnya sholat tahajud. Niat kita tetap karena Allah. Saya selalu berpegang ini, kalau niat karena Allah, insya Allah Allah dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita niat karena dunia, Allah nggak dapat. Kalau kita pengenkan dunia, nggak akan dapat Allah. Tapi kalau kita pengenkan akhirat, Allah dapat. Dunia dapat. Kita tanam pohon, rumput tumbuh enggak? Tumbuh. Tanam rumput, pohon tumbuh enggak? Maka tanamkan pertama Allah. Kalau Allah udah di tangan kita, Allah ridha dengan kita, Allah puas dengan kita, Allah suka dengan kita, apa yang kita? Dia yang pemilik segalanya kok. Siapa yang paling hebat? Allah. Siapa yang paling kaya? Allah. Allah itu tidak ada yang lebih kaya kecuali Allah. Maka karena itu minta kepada yang maha segalanya itu. Maka niat itu selalu mengawali ibadah. Ya, ibadah apapun, semua ibadah. Saya kira itu Bunda Amnah ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Husaini yang sudah menjawab pertanyaan ketiga. Langsung saja kita buka kembali 2 pertanyaan terakhir Bu ya. Silahkan Ibu yang ingin bertanya. Baik, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supartina, anggota Majelis Tahlim Arafah, Dharma Praja, Banjarmasin Timur. Ulun di sini sering mendengar bahwa ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Nah di sini kami sebagai ibu atau orang tua dengan anak sering melihat tingkah laku anak atau sikap anak itu kadang-kadang merasa kesal atau jengkel. Nah bagaimana cara menyikapi hal tersebut, mengatasinya? Kami tanyakan kepada Bapak Ustadz bagaimana caranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Supartinah Bu ya. Nggih, baik kita tampung dulu pertanyaan terakhir barangkali, silakan. Nggih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mursidah dari pengajian Majelis Ta'lim Arafah. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana orang yang beramal soleh tetapi akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan perilaku seorang muslim? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Mursidah, dan ini sekaligus menutup sesi pertanyaan kita ya. Kita tujukan dulu kepada Ustadz Muhammad Zaini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Supartinah tadi. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua kata Ibu tadi. Lalu kemudian ketika menghadapi anak yang kesal dan lain sebagainya, ini bagaimana Ustadz sebagai orang tua? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu ya, hafal mungkin hadisnya lah, ridho Allah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada di keridhaan kedua orang tua. Nah agama kita, agama Islam ini, kita kadang kayak malaikat ya, kita manusia, kita hidup bersosialisasi dengan satu sama lain, dan orang yang paling dekat dengan kita, orang yang berjasa dengan kita adalah orang tua kita. Seandainya kita kayak malaikat diganakan Tuhan di langit, ibadah aja seberataan, ya mungkin itu aja tugas kita. Tapi ketika kita di bumi dijadikan khalifah, berarti tugas kita bukan sekedar baca-bacaan, ternyata harus berbuat baik dengan orang lain, ya, menjauhkan orang lain dari masalah dan lain sebagainya, karena itu tugas kita sebagai makhluk di muka bumi. Dan yang paling berjasa dengan kita adalah orang tua kita. Makanya mau kada mau, bukti bahwa orang tersebut akan diridhai oleh Allah, orang tuanya juga ridha dengan dia. Orang tuanya ridha dengan dia. Nah gini, menyikapi anak, sebenarnya anak nakal tuh ada baiknya, ada buruknya lah. Jadi kalau suka
mah hancuri ampun pian, sakalinya jadi mekanik kinanya. Ya, jadi harap anunya, ketujuh anu ini sakalinya bisa ini. Jadi itu jangan langsung marah juga ya, jangan langsung marah juga. Dan hati-hati dengan ucapan, ya hati-hati dengan ucapan, apalagi seorang ibu itu banyak cerita, ada yang baik, ada yang buruk ceritanya, pengalaman mereka dengan ibu mereka, bahkan sampai orang ulama besar pun. Jadi ada seorang ulama besar itu Zamakhsyari, ya tafsir beliau sangat terkenal mendunia, tafsir Zamakhsyari. Beliau minta maaf, kaki beliau waktu itu patah, kaki beliau patah di usia tua beliau, kaki beliau patah. Tapi beliau menceritakan ini kemungkinan besar gara-gara doa ibu. Jadi ibunya tadi keceplosan, kelapasan, ucapan yang kurang baik. Nah salah si anak tadi, salah si Imam Zamakhsyari tadi waktu kecil tuh suka mempermainkan anak burung. Jadi ketujuh nimang anak burung, dipatahnya batisnya. Ya dipatahnya. Nah ternyata ibunya marah, itu kan kada bagus. Tetapi ungkapan marahnya tadi, kamu mematahkan kaki anak burung, kakimu juga akan patah. Kakimu juga akan patah. Itu kayak teriang sampai pas usia tua, sekalinya Sidin tergugur di kuda dan patah kaki. Sehingga diungkapkan Sidin itu kemungkinan, nah, supaya pelajaran berharga untuk kita sabarataan, jangan sampai mengungkapkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita. Ada lagi, masih hidup orangnya, Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, bahkan ketua para imam di Masjidil Haram sana. Beliau menceritakan pengalaman beliau waktu muda, waktu kecil, waktu kekanakan, nakalnya luar biasa, sampai pernah ibunya mengadakan selamatan, kalau bahasa kita jalan, mengundang tamu, banyak undangan tamunya dan makanannya gulai kambing. Saikungan kambing digulai nyaman benar itu. Sekalinya Imam Sudais tadi waktu kecil Sidin menaburi bukan rempah-rempah, pasir ya Pak, pasir ditaburi di sana dan ibunya tadi marah, tapi ungkapan marahnya ikam kusumpahi jadi imam Masjidil Haram. Dan akhirnya jadi pian marah waktu berdoa baik. Ya, pian marah, pian melihat kemucilannya, gunakan untuk kesempatan yang baik tadi, jangan sampai yang kada baik. Nah mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian dari Ustadz Muhammad Zaini. Maka Bu, kalau semisal pian marah dengan anak, langsung Bu, ucapan yang baik-baik. Kalau kabul ya kalau bulah. Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini untuk menutup ya, menjawab pertanyaan yang terakhir dari Ibu Hajah Mursidah berkenaan dengan bagaimana orang yang beriman dan beramal soleh tetapi akhlak dan perbuatannya tidak mencerminkan seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Silakan Ustadz. Baik, beriman, amal soleh, rajin sholat, rajin puasa, zakat, berumrah, berhaji. Itu dulu. Meninggal dia satu saat datang ke Rasul. Ya Rasul, itu surga dia. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia neraka. Sahabat bingung, kenapa dia masuk neraka? Dia baik, dalam pandangan sahabat rajin sholat, puasa, enggak mungkin lah kan neraka. Kenapa? Karena dia lisannya, tetangganya tidak aman. Satu saat juga Nabi bilang dengan sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang muflis? Sahabat mengatakan, fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang muflis, yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah kami yang enggak punya harta, enggak punya simpanan, enggak punya aset. Kata Nabi enggak. Innal muflis min ummati. Sesungguhnya muflis itu umatku juga. Umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisalatin. Dia datang nanti dengan hari kiamat dengan salatnya. Dia datang bawa salat, ya Rabb, ini salat ulun ya Allah. Lengkap salat ulun Tuhan, salat 5 waktu, full semua enggak ada bolong. Salat tahajud, ulun takajud-kajud salat Tuhan. Salat duha ulun gawe. Wasyamin puasa. Ulun kerjakan ya Rasul. Ya Allah. Wa zakatin, dia datang bawa zakatnya ya Allah. Ini zakat ulun Tuhan tiap Jumat. Orang zakat tiap tahunnya tiap Jumat. Wah hebat banget ya. Tapi bersamaan itu ketika Allah hebat kalau kata Tuhan. Apa lagi kata Nabi? Wa ya'ti qad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza kata Nabi. Bersamaan itu datang dulu orang yang dicaci, dimaki, difitnah, ditumpahkan darahnya, dipukulin, diambil haknya. Datang acil aloh di belakang pian. Tuhan ujar acil aloh, ulun tetangga dua Sidin Bahari. Dulu ulun rumah tangga rukun, lawan laki damai, sekasih sayang kami sampai satu ketika dia fitnah ulun Tuhan. Lagi nulis saja dipadakan selingkuh ulun tukang saja ke Tuhan. Ribut. Kebetulan Sidin jadi surat kabar berjalan, gosip kemana-mana ya Tuhan. Ulun nuntut ya Allah karena dia, kemudian kami terpisah ya Rabb. Kata Tuhan, kau punya sholat, kasihkan ke dia. Datang lagi Paman Ahmad.
Paman Ahmad jualan kredit keliling kampung bawa sepeda. Tuhan, dia punya hutang panci Tuhan. Belum bayar hutangnya Tuhan. Ingat loh, kalau hutang kita bayar nanti di sana kalau nggak di dunia. Ya, hati-hati nih. Ya, canggih, cangkal hutang kali ditagih. Ya. Kata Tuhan, kau punya puasa, punya, kasihkan. Habis semua, Bu. Padahal baik ya, arahnya salatnya, tapi akhlaknya ternyata apa? Itu yang kata Nabi, ternyata apa? Akhlak itu utama sekali. Tolong perbaiki akhlak, jaga akhlak kita. Karena cerminan daripada ibadah adalah akhlak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Husaini yang sudah menjawab pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi kita pada hari ini, Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sudah menyimak dan mendengarkan bersama pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita. Yang pertama tadi dari Ustadz Muhammad Zaini dan yang kedua dari Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, raih keridhaan Allah dengan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita seberataan menjadi golongan orang-orang yang beriman sehingga bisa mengoptimalkan amal-amal soleh dan insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah itulah tadi penyampaian pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.